mengulang yang sebetulnya need not to be said, tapi saya rasa perlu diungkapkan. Terima kasih Theo dan teman-teman karena mengundang kita semua sehingga kita bisa kumpul semua lintas generasi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Belum pernah. Jadi yang pertama itu nggak ada duanya. Yang pertama itu nggak ada. Ini adalah pertemuan pertama nih, nggak ada duanya tuh. Nah, karena itulah saya mau masuk generasi pertama ini. Ini nggak ada duanya, Pak. Saya yang mau saya komentari ini beberapa poin. Satu adalah tentang SMPT sampai kemudian menjadi BEM. Itu cerita sendiri ya. Kalau boleh saya ngomong sedikit masalah itu. Silakan. Kita Theo beruntung sekali bahwa siang ini berkumpul ini Formas Ketir. Empat ini memang betul-betul yang dulu menjadi pilar sama satu almarhum Khairi Umar, ya. Janu, Kusuma, Iwan dan Lukman. Kenapa saya sampaikan ini penting sekali dalam perbicaraan soal ini? Karena mereka ini generasi pertama yang memutuskan untuk menerima konsep keputusan Menteri 457 SMPT tahun 1989. Nah, di UGM waktu itu rektornya Pak Kusnadi Harja Sumantri memberikan kesempatan pada mahasiswa, bukan? Dan pada saat itu ada yang menolak dan ada yang menerima. Oke? Yang menerima ini teman-teman ini. Semuanya, hampir semua adalah aktivis mahasiswa dengan latar belakang intrakampus dan ekstra kampus. Yang menerima punya argumen kira-kira begini. Kita mau melawan dan sekarang ada institusi barunya nih, SMPT. Yang menolak punya argumen bahwa ini nanti dikandangin kayak KNPI. Oke, karena KNPI dulu adalah tunggangannya Orde Baru. Nah, teman-teman ini masuk, tapi kenapa saya katakan menarik? Yang menerima SMPT banyak. Oke, tetapi di Gajah Mada, generasi baru ini menyusun sebuah proses yang secara struktural itu benar. Satu, ada Badan Pekerja Kongres. Betul ya, Badan Pekerja Kongres? Oke, BP Kongres. Siapa kan itu? BP Kongres. Tuh, namanya Iwan Samariansa, ini di sini nih. Oke, yang kemudian jadi sekjen. Yang kedua, menyusun ADART yang rapi, yang tertib, yang benar. Kalau teman-teman lihat ADART-nya hari ini, dilihat ADART mereka yang disusun oleh angkatan pertama itu, Anda boleh bilang itu level intelektual yang high level. Betul. Karena apa sih yang menarik ADART-nya? ADART-nya itu kalau bahasa ilmu politik namanya institutional design. Institutional design-nya itu dengan gagasan yang tadi sebagian dikatakan oleh Kusuma tentang urutan, tentang struktur, tentang peran. Itu ADART-nya terjadi dengan baik. Kenapa? Karena mereka yang ikut di dalam Badan Pekerja Kongres dan ikut kongres hampir semuanya aktivis sudah matang. Bukan aktivis baru memulai. Nah, saya waktu itu angkatan pertama sebagai panitia kongres. Jadi saya ini levelnya gumun-gumun waktu itu. Datang dan terkagum-kagum dengan Janu, dengan Iwan, dengan Lukman. Mereka berdebat yang menyusun. Saya anggota panitia aja. Ketua kongresnya siapa waktu itu ya? Ketua panitia kongres. Lukman bukan? Bukan. Ketua panitia. Lupa saya. Pokoknya saya anggota panitia kongres. Saya menyaksikan dan di kongres itu diprotes oleh yang tidak setuju SMPT. Di demo di Kaliurang. Ya? Saya mau teruskan itu, teman-teman. Kenapa saya sampaikan ini penting? Karena kalau tidak ada pondasi institusional yang baik, saya rasa tidak mungkin bisa bertahan sampai sepanjang ini. Perjalanan itu, ya. Yang kedua, kalau tidak ada basis institusional yang baik, tidak mungkin ditiru di berbagai universitas lain. Karena universitas lain itu dalam posisi bimbang. Kalau terima kok kayak KNPI. Waktu itu ya, kita nggak bicara sekarang. Kalau sekarang enak. Waktu itu tuh kooptasi luar biasa. Nah, tapi yang menarik, seperti dikatakan oleh siapa tadi, Lukman, Pak ya, setiap kongres selalu ada rekomendasi. Dan rekomendasinya, rekomendasinya itu rekomendasi istinya perlawanan terhadap Orde Baru. Tidak ada rekomendasi yang sifatnya membebek atau menjilat Orde Baru. Tidak ada. Semua
semua pernyataannya, sehingga tidak bisa lagi dikatakan bahwa Senat Mahasiswa adalah kepanjangan tangan kekuasaan. Tidak bisa. Karena badan ini, dan ditopang dengan rektor yang legowo. Sebetulnya bukan legowo, dia menjadi penangkal petir. Saya ngobrol sama Pak Kusnadi, saya ngobrol sama Pak Adnan, apa yang terjadi? Mereka diteleponin sama Kodam, mereka diteleponin sama bukan, waktu itu belum Polda, waktu itu tentara, Garnisun, mereka ditekan oleh mereka. Mereka itu rutin ditekan, mereka penangkal petir. Tapi untungnya mereka penangkal petir, tidak diteruskan aliran listrik itu pada mahasiswa. Itu berhenti di mereka. Coba kalau misalnya mereka habis itu, terus mereka wujudkan loh, mereka udah ya berhenti, enggak. Oke? Jadi angkatan pertama ini, menurut saya tidak bisa dipungkiri pondasi utama. Karena itu saya bersyukur sekali pada saat pertemuan hari ini The Formas Ketir ini lengkap hadir di sini. Janu, Kusuma, Iwan, dan Lukman. Tapi juga mereka orang paling dimusuhi oleh UGM waktu itu. Ya, jadi seniornya Anin, Adiatmoro ini semuanya itu memusuhi mereka, melawanilah mereka. Enggak, tapi ini yang dibilang sama Janu sebagai sesuatu yang dinamika pada waktu itu. Halo teman, berjumpa bersama saya di Politik Dangi. Teriakan Anies Presiden tentu ini sudah sering kita dengar ya. Ketika Anies berkampanye dulu, ketika Anies datang ke sebuah acara, ya. Dan ini mulai terlihat ya, hangat-hangat politik 2029 ini mulai terasa suhunya teman. Kenapa? Karena pertama tanda-tandanya adalah partai mulai ya konsolidasi, rakernas, kemudian turun ke masyarakat, ada partai baru yang muncul. Ya, ini adalah tanda-tanda bagaimana suhu politik ya mulai memanas. Mesin-mesin politik mulai memanas ya. Terkecuali Anies Baswedan ya. Tokoh yang kalah di Pilpres 2024 kemarin ya, bukan berarti Anies ternyata tidak ingin mengalah ya. Dan kali ini bagaimana Anies Baswedan bersama dengan partai barunya yang baru lahir ya, ini akan semakin meramaikan kontestasi politik 2029 nanti. Dan kalau kita melihat ini adalah sebuah kompetisi yang sangat luar biasa teman. Apalagi saat ini Anies dipertaruhkan dengan nama besarnya. Sebab Anies ini masuk top 2 ya, elektabilitas tertinggi saat ini setelah Prabowo Subianto teman. Dan ini membuktikan bahwa Anies ini akankah menjadi calon presiden 2029? Akankah mengalahkan Prabowo Subianto? Akankah bisa maju? Dan inilah yang menjadi teka-teki yang akan terjawab. Dan buktinya adalah ketika Gerakan Rakyat yang baru saja lahir langsung mendeklarasikan dia akan mengusung Anies di Pilpres 2029 nanti. Walaupun ini 3 atau 4 tahun lagi, teman-teman. Jadi ini suhunya sudah mulai terasa, teman-teman. Ya, kemarin bagaimana Jokowi koar-koar ya akan turun gunung ya, untuk membela PSI, berkampanye untuk PSI, dan bagaimana pada saat di bencana di Aceh dan Sumut, teman-teman, ya di sana juga partai-partai turun ya, menurunkan mesin-mesin partainya, ya membantu masyarakat, mengambil simpati masyarakat dan membuktikan bahwa setiap partai itu ya sangat layak untuk menang ya. Makanya dibuatlah mesin-mesin partai itu diturunkan untuk membantu masyarakat. Bagaimana menurut kalian?